Itu adalah pamanku, Pak Deno namanya. Aku biasa panggil Deno. Deno begitu datang langsung memeluk bapak. Kemudian datang ke tempatku yang terbaring. Siapa berani-berani mau mengambil keponakanku? Mau tak habisi di sini. Aku nggak pernah melihat Deno semarah ini. Di antara keluarga besarku, sejak kecil semua orang desa tahu kalau Mbah Narno adalah tetua dan orang pintar di sini. Maka Deno, yaitu omku, adalah juru kunci desa ini. Mbah Narno dan Deno berbicara berdua. Tapi aku bisa dengar yang mereka omongin. Katanya, makhluk itu ada di dalam tubuhku. Aku kaget bukan kepalang waktu dengar. Karena aku sendiri gak ngerasain apa-apa. Mbah Narno juga membahas kalau aku ini getih anget. Jadinya makhluk itu gak bisa ngambil alih tubuh. Hanya berdiam diri. Biar makhluk itu tidak bisa diapa-apakan sama Mbah Narno. Mbah Narno juga mencoba memberi perintah sama Joko Gemblung. Yang kuperkirakan makhluk hitam tadi. Tapi makhluk itu lebih licik. Kalau dia ingin melukainya, maka aku juga akan kena imbasnya, karena makhluk itu bersembunyi dalam tubuhku. Wajah Deno merah padam. Beliau meminta air dicampur garam, dan terus-menerus berkumur dengan itu, sambil sesekali bertanya hal aneh ke arahku. Pertanyaannya seputar, "Siapa kamu? Tak hancurkan kamu bila berani menyentuh keluargaku." Mbah Narno hanya bilang bahwa harus sabar. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa sebelum ibuku pulang. Jam 5 subuh, ibuku baru datang. Wajahnya sedih mau nangis. Begitu dikabari, beliau langsung nyari bus untuk pulang. Aku ingat waktu itu. Ibu langsung meluk aku nggak henti-henti. Mbah Narno yang pertama berdiri. Beliau bilang kalau mobil di luar sudah menunggu. Aku tambah bingung, apa maksudnya mobil? Ternyata ada mobil carry tua menunggu kami. Mbah Narno dan Deno masuk, kemudian aku dan ibuku. Bapak cuma berpesan agar aku kuat. Aku digendong sama bapak ke mobil, tapi bapak nggak ikut karena mobilnya terbatas. Selain itu ada adikku di rumah. Aku nggak bisa merasakan kalau ada makhluk itu di tubuhku. Tapi aku bisa tahu kalau badanku lumpuh, nggak bisa diapa-apain. Berangkatlah aku di dalam mobil. Sepanjang perjalanan, aku cuma dipeluk ibu yang masih nangis. Mbah Narno sama Deno cuma diem. Aku akhirnya tanya, "Kemana?" "Jauh," jawab Deno ketus. Aku gak ingat sepanjang perjalanan. Yang ku tahu cuma perjalanannya lama sekali. Hampir 6 jam. Terakhir sebelum sampai, aku masuk ke jalanan yang samping kiri kanannya hutan. Sampailah aku di sebuah rumah di daerah kampung. Kampungnya sendiri masuk ke hutan. Kiri kanan rumah sederhana dari bambu. Aku masih bingung. Ketika mobil berhenti, aku bisa lihat seseorang keluar dari sebuah rumah gubuk. Perempuan, sudah tua. Di bibirnya ada warna merah-merah. Dia melihatku dari luar mobil. Wajahnya tua sekali. Mungkin umurnya 70 tahun atau lebih. Dia bicara pakai bahasa Jawa medok. "Ambilkan aku daun kelor, nak." Dia bicara sama perempuan. Umurnya mungkin 15 tahunan. Masih muda. Begitu dia megang daun kelor, dia menghampiri aku. Dipukulkan itu daun kelor ke kaki sama tanganku. Anehnya, sekarang aku bisa berdiri setelah dipukul dengan daun kelor itu. Mbah Narno sama Deno mencium tangan wanita asing itu. Sebelum bicara, orang itu sudah tahu semuanya. Dan bahkan dia tahu siapa yang menggangguku. Di dalam,
Wanita itu cuma melihatku. Tampangnya nggak berekspresi. Kemudian dia mengatakan, memang dasar anakannya ular. Nggak pernah diajari sopan santun. Minta diinjak ini. Aku masih bingung. Di situ aku baru tahu kalau wujud makhluk itu sebenarnya adalah ular. Mbah Narno yang pertama bicara. Gimana ini Nyai? Apa dipaksa keluar? Gak bisa, jawab wanita itu tegas. Ular itu licin kayak belut, apalagi anak ini darahnya hangat. Aku saja langsung tahu sekali lihat. Wanita itu kemudian melihat Deno. Kamu kok gak bilang punya keluarga yang kayak begini? Deno yang orangnya tegas tiba-tiba pucat. Saya tidak berpikir sejauh ini, Nyai. Saya kira dihilangkan saja mata batinnya sudah cukup. Wajah wanita itu merah, seperti ingin marah. Kemudian ia membentak, "Goblok! Harusnya kalau ingin benar-benar menghilangkan gak begini caranya." Setelah itu, aku dan ibu disuruh istirahat di sebuah kamar di dalam gubuk itu. Sementara Mbah Narno, Deno, dan wanita itu pergi. Sore menjelang maghrib, aku dibangunin oleh ibuku. Diajak makan. Kemudian balik ke kamar. Di situ aku baru dikasih tahu kalau nama wanita yang membantuku tadi namanya Nyai Asih. Beliau bukan dukun, hanya seorang biasa tapi sering dimintain tolong oleh orang lain. Kabarnya beliau sakti. Ibuku tanya kapan Mbah Narno, Deno, dan Nyai Asih kembali. Perempuan itu hanya bilang, mungkin malam. Aku nggak tahu kemana mereka pergi. Perempuan itu tampak mempersiapkan sesuatu, kayak semacam air yang diperas entah dengan daun-daunan. Ketika dia menghampiriku, perempuan itu bilang, ini untuk menghangatkan badan. Airnya keruh. Ketika diminum rasanya pahit nyaris kayak jamu. Setelah menunggu lama, sampai akhirnya aku ketiduran. Aku kaget waktu ibuku membangunkanku. Di ruang tamu, Mbah Narno sudah menunggu. Beliau menggandeng tanganku. Ibuku disuruh tinggal di sini. Ketika aku keluar, aku bisa lihat Deno, Nyai Asih, dan seorang lagi, lelaki berjanggut putih.